Halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Bertemu lagi kita. Di beberapa video sebelumnya saya mengatakan bahwa salah satu benefit dari bike commuting itu adalah dimungkinkannya kita menangkap detail-detail kecil sepanjang perjalanan commuting kita dengan sepeda. Seperti misalnya keindahan sunrise, matahari terbit di jam-jam 6:30 seperti ini. Luar biasa. Tapi kali ini kita tidak akan sedang membicarakan indahnya sunrise, tetapi membicarakan persiapan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan bike commuting, khususnya bike to work, supaya perjalanan kita mengasihkan. Yang pertama adalah survei dan asesmen. Maksudnya adalah kita melakukan survei rute yang akan kita lalui dari rumah menuju tempat kerja, supaya kita bisa memperkirakan berapa lama perjalanan itu akan bisa kita tempuh, sehingga kita masih punya waktu istirahat, masih punya waktu bersih-bersih tanpa harus terlambat masuk kerja. Saya menyarankan survei rute ini dilakukan di hari weekend dan mensimulasikan sedekat mungkin dengan kondisi ketika kita bersepeda dalam rangka bike to work. Maksudnya ketika melakukan survei, sepeda kita, setup kargo kita itu sudah menyerupai ketika kita bike to work. Dari hasil survei kita ketemu durasi perjalanan. Saya menyarankan untuk durasi tersebut kita beri excess 10-15 menit, karena biasanya traffic atau lalu lintas di hari kerja itu lebih padat daripada weekend. Berikutnya adalah asesmen atas ketersediaan sarana prasarana di tempat tujuan kita atau di kantor kita, sehingga kita lebih antisipatif terhadap pertanyaan-pertanyaan, misalnya di mana kita akan memarkir sepeda kita, di mana kita akan mandi, di mana kita akan menaruh baju ganti kita, dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya adalah melakukan simulasi atau setup cargo system seperti apa yang paling simple yang akan kita pakai. Saya menyarankan di tahap-tahap awal kita pilih yang paling simple, yaitu tas ransel atau backpack atau bike messenger. Mengapa? Karena dengan dua cargo system itu kita tidak memerlukan peralatan tambahan di sepeda kita, misalnya rak atau gantungan dan sebagainya. Untuk ransel atau backpack saya menyarankan jenis ransel yang dilengkapi dengan chest strap atau strap di dada, sehingga beban yang kita bawa itu tidak sepenuhnya bertumpu kepada bahu kita, tapi terbagi juga ke tulang dada kita. Sedangkan untuk back messenger saya menyarankan tipe back messenger yang dilengkapi dengan 3-point shoulder strap, sehingga back messenger itu bisa stabil berada di punggung kita. Bagi kawan-kawan yang bekerja dengan laptop, saya juga menyarankan agar laptop tersebut ditinggal saja di kantor, sehingga ketika kita pulang atau kita berangkat kerja
kita hanya terbebani oleh beban dari baju kita. Berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah essential tools yang perlu kita bawa untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tidak terduga selama dalam perjalanan. Essential tools yang saya maksud terdiri dari pompa kecil, kemudian kunci L atau Allen key, kemudian alat untuk tambal ban, dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu melengkapi sepeda kita dengan botol catch untuk menyimpan bidon atau botol air minum, karena bagaimanapun aktivitas bike to work itu adalah semacam olahraga, sehingga kita harus mengantisipasi kemungkinan kita mengalami dehidrasi. Hal lain yang perlu disiapkan secara serius adalah hal-hal yang berkaitan dengan safety atau keselamatan. Untuk itu kita perlu memastikan bahwa sepeda kita itu dilengkapi dengan rem atau brake system yang proper, karena sekencang apapun kita mengayuh sepeda kita, hal yang paling utama adalah kemampuan kita untuk melakukan perlambatan atau berhenti, dan untuk itu diperlukan brake system atau rem yang proper. Peralatan keselamatan yang penting juga untuk kita pasang di sepeda kita itu adalah lampu depan dan lampu belakang. Untuk lampu depan saya menyarankan selalu dinyalakan dalam mode kedip. Tujuannya adalah untuk memberitahu pengendara dari arah yang berlawanan dengan kita tentang keberadaan kita. Itu efektif untuk mencegah terjadinya tabrak dari depan. Lampu belakang saya juga sangat menyarankan dan bahkan mewajibkan kita untuk selalu menyalakan dengan mode kedip dan berwarna merah. Kenapa warna merah yang dipilih? Karena warna merah itu adalah spektrum warna yang mempunyai panjang gelombang tertinggi, sehingga keberadaan kita bisa terdeteksi oleh pengendara lain bahkan dalam situasi gelap, situasi kabut, dan juga dari kejauhan. Masih berkaitan dengan lampu, kita penting juga untuk memasang reflektor di sepeda kita. Just in case lampu belakang kita kehabisan baterai lalu tidak bisa dinyalakan, kita masih punya backup berupa reflektor. Kemudian dalam berkendara kita juga harus menyadari bahwa sepeda itu adalah alat transportasi yang paling rentan di jalanan, sehingga kita harus selalu menunjukkan gestur atau tanda-tanda atau manuver yang smooth ketika kita mau berbelok atau berpindah jalur. Jangan lupa untuk selalu terlebih dulu menengok ke belakang untuk mereview apakah di belakang kita ada bahaya sebelum kita melakukan manuver. Intinya jangan melakukan manuver yang mendadak, kemudian selalu berada di dekat garis marka, baik itu garis marka di sebelah kiri, di sebelah kanan, maupun di tengah, karena itu adalah area yang paling aman untuk kita sebagai pesepeda. Pengalaman pribadi saya bahwa ketika kita bersepeda di jalan raya, ancaman atau risiko terbesar itu datang dari rekan-rekan kita yang menggunakan sepeda motor, karena mereka biasanya melaju dengan lebih kencang dan sesekali juga menyerobot atau berada di satu jalur dengan kita. Kemudian hal lainnya,
salah satu tips dari saya adalah kita berlindung di balik bodi mobil. Misalnya kita goes di belakang mobil atau di samping mobil, itu lebih aman. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan pace atau kecepatan relatif kayuhan sepeda kita dengan kecepatan mobil yang kita jadikan sebagai pelindung tersebut. Hal prinsip yang perlu kita pegang bahwa ada teori sederhana tentang terjadinya crash atau tabrakan, yaitu bahwa sebuah crash atau tabrakan itu dipicu oleh dua kondisi. Yang pertama adalah subjek tidak melihat objek yang ditabrak, kemudian yang kedua korban atau objek itu tidak terlihat oleh subjek yang menabrak. Oleh karena itu, selaku pesepeda, kelompok paling rentan di jalanan, penting bagi kita untuk selalu terlihat atau terdeteksi oleh pengendara lain. Ini bisa menggunakan alat bantu berupa lampu depan yang selalu kedip, lampu belakang kedip warna merah, reflektor, kemudian gestur kita, bagaimana kita mampu memberi tanda atau sinyal ketika kita mau berpindah jalur atau kita mau berbelok, sehingga keberadaan kita itu terdeteksi oleh pengendara lain, baik dari depan, dari kaca spion, atau dari belakang. Saya juga menyarankan agar ketika bersepeda kita selalu menggunakan helm sebagai pelindung kepala kita. Kenapa saya sekedar menyarankan? Karena memang dalam aturan atau hukum positif kita, pesepeda tidak diwajibkan menggunakan helm. Namun demikian, demi pertimbangan keselamatan diri kita sendiri, saya menyarankan kita menggunakan helm ketika kita bersepeda, sehingga ketika terjadi benturan di kepala, kita masih punya pelindung. Kemudian berkaitan dengan keselamatan dan rute, saya juga menyarankan agar kita memilih rute-rute yang tidak terlalu ramai atau rute-rute yang melewati area perumahan. Ini perlu kita lakukan untuk menghindari atau meminimalkan potensi bertemunya kita dengan pengendara-pengendara lain yang melaju dengan kencang, melaju dengan ceroboh dan sebagainya. Saya pribadi merasa atau selama ini itu lebih memilih kita berkendara lebih jauh, 2, 3 sampai dengan 5 km, tapi rute kita lebih aman dibanding kita mengejar jarak yang paling pendek tetapi rute kita berbahaya atau penuh dengan kemacetan, sehingga pada akhirnya akan menguras energi, baik energi fisik maupun energi psikis kita. Di sepeda kita, saya menyarankan agar rekan-rekan menggunakan flat pedal dan tidak menggunakan clipless atau clip pedal. Tujuannya adalah supaya kita lebih fleksibel, karena bagaimanapun ketika melakukan bike to walk kita akan bertemu dengan kemacetan, kita harus melakukan stop and go, sehingga kita akan sering lepas pedal. Kemudian dengan flat pedal kita juga lebih fleksibel untuk menggunakan sepatu casual, sepatu kets, atau bahkan sandal. Saya juga menyarankan ban yang kita pakai itu adalah ban yang cukup gendut. Tujuannya adalah untuk kita lebih nyaman dalam berkendara, kemudian lebih percaya diri ketika kita harus menginjak lubang atau menginjak area-area atau spot-spot yang ada beda ketinggian.
Yang perlu digarisbawahi juga bahwa ketika kita melakukan bike to work atau bike commuting adalah bahwa moda riding kita atau gaya riding kita itu adalah casual ride atau goes santai, sehingga kita tidak perlu untuk mengejar average speed, mengejar kecepatan, karena memang kita melakukan ini bukan untuk mengejar PR atau personal record, bukan untuk balapan, tetapi dalam rangka bertransportasi yang hemat, bebas emisi, dan tentu saja selamat sampai tujuan di tempat kerja kita. Saya juga menyarankan agar kawan-kawan merekod atau mencatat perjalanan riding commute-nya atau bike to work-nya dengan apps yang paling disukai. Saya sendiri saat ini menggunakan Strava gratisan, karena memang cukup dengan gratisan saja. Kalau yang berbayar itu fitur-fiturnya terlalu overkill untuk sekadar melakukan bike commuting. Tujuan dari menggunakan apps seperti Strava atau Relief itu bukan apa-apa, itu adalah untuk merekod perjalanan kita, mendata perjalanan kita, sehingga suatu saat kita bisa mereview berapa kilometer yang sudah kita tempuh selama 1 bulan, selama 1 tahun, atau berapa carbon saving yang sudah bisa kita hasilkan selama kita menjalani bike to work ini selama 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Dan ini juga bisa menambah motivasi kita, karena bagaimanapun kita manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang dikaruniai semacam narsisme, dan aplikasi-aplikasi seperti Strava, Relief, atau aplikasi yang lain itu memfasilitasi sisi narsistik kita. Ya, ibaratnya kita bisa flexing. Kalau orang lain memamerkan atau melakukan flexing dengan data-data kecepatan dan sebagainya bagi pesepeda harian atau pesepeda bike to work, biasanya atau yang selama ini saya jadikan ajang flexing itu adalah berapa kilogram carbon saving bisa saya capai, kemudian berapa ride, berapa frekuensi bike to work yang saya lakukan, dan sebagainya. Ya, ini semacam kayak terapi mental juga gitu, bahwa dengan bike to work itu juga menjadi sarana kita untuk socializing. Satu lagi yang penting tapi tadi terlupa atau terlewat belum saya sampaikan, yaitu ketika kita berhadapan dengan situasi macet, kita berhak atau bisa untuk merubah diri kita dari pesepeda menjadi pejalan kaki. Artinya kita sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan tidak melanggar hukum untuk naik ke trotoar, kemudian menuntun sepeda kita melalui jembatan penyeberangan, kemudian menyeberangkan sepeda kita sebagaimana pejalan kaki di zebra cross dan sebagainya. Ini penting karena undang-undang kita, undang-undang lalu lintas kita itu memang memposisikan pesepeda itu setara dengan pejalan kaki di jalan raya. Jadi antara pesepeda dan pejalan kaki dilindungi oleh undang-undang untuk saling bertukar memanfaatkan fasilitas. Jadi ketika rekan-rekan pesepeda naik trotoar, melakukan kontraflow, kemudian naik ke jembatan penyeberangan atau menuntun sepedanya melewati zebra cross, itu adalah tindakan yang sah,
tindakan yang legal, tidak melanggar hukum di mata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam dua pedal, salam sehat, salam hemat, salam bebas emisi. Mari sama-sama kita bike to work bareng-bareng.